Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruang ini. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu memilih duduk diam, mendengar sesuatu yang lebih dalam dari sekadar suara. Kehadiranmu di sini bukan kebetulan. Ada bagian dari dirimu yang sedang mencari, yang sedang lelah, atau mungkin yang sedang dipanggil dengan cara yang sangat halus. Aku ingin menyapa kamu bukan sebagai penonton, tapi sebagai seseorang yang sedang berjalan dalam perjalanan batin yang tidak semua orang pahami. Kamu yang mungkin diam-diam bangun di sepertiga malam, dengan mata yang masih berat, dengan hati yang penuh, tapi tetap berdiri. Kamu yang memilih berbicara kepada Allah saat dunia memilih terlelap. Dan kalau hari ini kamu sampai di sini, mendengarkan ini, ada satu hal yang perlu kamu sadari pelan-pelan. Apa yang kamu lakukan selama ini tidak pernah sia-sia. Bahkan ketika tidak ada perubahan yang langsung terlihat, bahkan ketika hidup masih terasa sama, bahkan ketika doa-doamu belum sepenuhnya terjawab seperti yang kamu harapkan. Karena tahajud bukan hanya tentang meminta. Tahajud adalah tentang diubah. Malam itu sunyi, tidak ada yang melihatmu, tidak ada yang tahu berapa kali kamu menahan air mata. Tidak ada yang tahu seberapa dalam luka yang kamu bawa dalam sujudmu. Tapi Allah tahu, Allah melihat, dan lebih dari itu, Allah merespons dengan cara yang tidak selalu terlihat, tapi bisa dirasakan. Dan disinilah banyak orang tidak menyadari sesuatu yang sangat penting. Bahwa setelah tahajud, tubuhmu seringkali menjadi saksi. Tubuhmu mulai menyimpan tanda-tanda. Tanda yang tidak datang dengan suara keras, tapi hadir dalam bentuk yang sangat halus. Salah satu tanda yang paling sering muncul adalah rasa ringan yang tidak biasa. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Setelah bangun malam, setelah kamu berdiri, ruku, sujud, lalu duduk dengan doa-doa yang keluar dari kedalaman hatimu, kamu kembali ke tempat tidur atau melanjutkan aktivitasmu. Dan entah kenapa, ada rasa yang berbeda. Tubuhmu terasa lebih ringan. Padahal tidak ada yang berubah secara fisik. Masalahmu masih ada. Tanggung jawabmu masih sama. Dunia tidak tiba-tiba menjadi mudah. Tapi ada sesuatu yang dilepaskan dari dalam dirimu. Seperti ada beban yang diangkat tanpa kamu tahu bagaimana caranya. Rasa ringan ini bukan sekadar kondisi tubuh. Ini adalah tanda bahwa hatimu sedang disentuh. Bahwa ada proses yang sedang berlangsung di dalam dirimu. Proses yang mungkin tidak kamu sadari, tapi sangat nyata. Allah tidak selalu langsung mengubah keadaan di sekelilingmu, tapi Dia mengubah cara kamu merasakan keadaan itu. Dan ketika perasaanmu berubah, dunia yang sama bisa terasa sangat berbeda. Rasa ringan ini adalah bentuk kasih sayang yang sering tidak kita sadari. Bahwa di tengah semua yang kamu bawa, Allah tidak membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Dan perlahan, tanda berikutnya mulai muncul. Wajahmu berubah, bukan dalam arti yang dramatis. Tidak tiba-tiba bercahaya secara fisik seperti yang dibayangkan banyak orang. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada ketenangan yang tidak bisa dibuat-buat. Orang lain mungkin tidak langsung bisa menjelaskan. Tapi mereka merasakannya. Saat berbicara denganmu, mereka merasa lebih tenang. Saat berada di dekatmu, mereka merasa lebih nyaman. Dan kamu sendiri mungkin tidak menyadarinya. Karena perubahan ini tidak berasal dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Dari setiap sujud yang kamu lakukan. Dari setiap doa yang kamu panjatkan dengan penuh kejujuran. Dari setiap air mata yang jatuh tanpa kamu tahan. Wajah yang tenang ini adalah pantulan dari hati yang mulai menemukan tempatnya. Bukan berarti hidupmu sudah sempurna. Bukan berarti kamu tidak lagi punya masalah. Tapi ada sesuatu yang membuatmu tidak lagi mudah goyah. Ketenangan ini tidak datang dari dunia. Ia datang dari kedekatan. Dan ketika seseorang mulai dekat dengan Allah, ketenangan itu akan muncul dengan sendirinya. Di titik ini, kamu mungkin mulai merasa bahwa apa yang terjadi setelah tahajud bukan sekadar perasaan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam.
sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan perjalanan ini tidak berhenti di sini. Karena semakin kamu mendekat, semakin halus tanda-tanda itu terasa. Kadang, tanpa alasan yang jelas, kamu menjadi lebih mudah tersentuh. Air matamu jatuh bukan karena masalah dunia, tapi justru saat kamu merasa dekat, saat kamu mengingat Allah, saat kamu menyebut namanya dalam doa yang pelan. Ada getaran yang sulit dijelaskan. Dada terasa penuh, tapi bukan penuh yang menyakitkan. Ada kehangatan yang menyelimuti, meski tidak ada yang berubah di luar sana. Ini adalah tanda bahwa hatimu sedang hidup. Hati yang hidup akan lebih peka. Ia tidak lagi keras seperti dulu. Ia mulai merasakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kamu perhatikan. Dan bersama dengan itu, muncul satu perubahan yang sangat halus tapi kuat. Kamu menjadi lebih peka terhadap kesalahan. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, sekarang terasa mengganggu. Bukan karena kamu menjadi berlebihan, tapi karena hatimu tidak lagi nyaman dengan hal yang menjauhkanmu dari Allah. Ini bukan beban, ini adalah penjagaan. Allah sedang membimbingmu tanpa kamu sadari, mengarahkanmu perlahan, tanpa paksaan, tanpa tekanan. Dan semakin kamu berjalan, semakin kamu menyadari bahwa perubahan terbesar bukan terjadi di luar, tapi di dalam. Masalah tetap datang, ujian tetap ada, hidup tidak menjadi lebih mudah secara instan. Tapi caramu menghadapi semuanya berubah. Kamu menjadi lebih tenang, hal yang dulu membuatmu panik, sekarang bisa kamu hadapi dengan lebih lapang. Bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu sudah belajar bersandar. Ada rasa percaya yang tumbuh, bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak sendiri. Dan di antara semua tanda itu, ada satu yang paling dalam. Rasa rindu, bukan lagi kamu yang memaksakan diri untuk bangun di malam hari. Tapi ada sesuatu yang menarikmu. Ada keinginan untuk kembali merasakan sujud itu. Kembali berbicara dalam sunyi itu. Malam tidak lagi terasa berat. Ia menjadi tempat pulang. Dan ketika seseorang sudah sampai di titik ini, tahajud bukan lagi kewajiban yang dipaksakan. Ia menjadi kebutuhan. Ia menjadi bagian dari jiwa. Kalau kamu pernah merasakan satu saja dari semua ini, berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, dan sadari bahwa apa yang kamu jalani selama ini tidak pernah sia-sia. Allah sedang melihatmu. Allah sedang mendekatkanmu. Allah sedang membentukmu dengan cara yang mungkin tidak kamu pahami sepenuhnya sekarang. Tapi suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Dan jika hatimu bergetar saat mendengar ini, jika ada bagian dari dirimu yang merasa ini begitu dekat, biarkan ia mengalir. Ucapkan pelan dalam hatimu, amin, sebagai bentuk harapan, sebagai bentuk keyakinan, sebagai bentuk energi positif yang kamu kirimkan untuk dirimu sendiri dan untuk semua yang sedang berjuang di jalan yang sama. Karena perjalanan ini tidak mudah, tapi ia selalu indah bagi mereka yang bertahan. Di perjalanan ini, ada fase yang tidak semua orang pahami. Fase ketika tahajud tidak lagi hanya terasa di tubuh, tapi mulai menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi mengendalikan hampir seluruh hidup kita. Hati, disinilah perubahan yang sesungguhnya terjadi. Bukan lagi tentang rasa ringan yang datang setelah bangun malam. Bukan lagi tentang wajah yang terasa lebih tenang. Tapi tentang bagaimana batinmu mulai bergerak pelan, sunyi, tapi pasti. Dan seringkali, perubahan ini justru membuat seseorang bingung. Karena yang dirasakan, tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Ada yang berubah, tapi tidak tahu apa. Ada yang terasa berbeda, tapi sulit dijelaskan bagaimana. Dan mungkin, kamu sedang ada di fase itu sekarang. Fase ketika hatimu mulai hidup. Salah satu tanda paling kuat, adalah ketika kamu menjadi lebih mudah menangis. Bukan karena kamu lemah, bukan karena hidupmu semakin berat, tapi justru karena hatimu mulai peka. Ada momen-momen tertentu yang sebelumnya terasa biasa saja, tapi sekarang terasa begitu dalam. Saat kamu berdoa, tiba-tiba suaramu bergetar.
Saat kamu sujud, ada rasa yang sulit ditahan. Saat kamu menyebut nama Allah, air matamu jatuh tanpa kamu minta. Dan yang paling aneh, kamu tidak selalu tahu kenapa kamu menangis. Tidak ada masalah besar saat itu. Tidak ada kejadian yang menyedihkan. Tapi hatimu seperti disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda bahwa lapisan keras di dalam dirimu mulai luruh. Selama ini, mungkin hatimu terbiasa menahan, menyimpan, menguatkan diri di depan dunia. Tapi di hadapan Allah, semua itu tidak lagi perlu. Dan ketika kamu benar-benar hadir, tanpa topeng, tanpa pura-pura kuat, disitulah air mata itu menemukan jalannya. Tangisan ini bukan kelemahan. Ini adalah bahasa hati. Bahasa yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Bahasa yang hanya dipahami oleh kamu dan oleh Allah. Dan di saat itulah, hubungan itu menjadi nyata. Bukan lagi sekadar ibadah, tapi pertemuan. Pertemuan yang tidak membutuhkan saksi. Tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. Tapi cukup untuk mengubah seluruh arah hidup seseorang. Seiring dengan itu, ada perubahan lain yang mulai terasa. Kamu menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil. Hal yang dulu tidak kamu pikirkan, sekarang terasa berbeda. Hal yang dulu kamu anggap biasa, sekarang membuatmu tidak nyaman. Bukan karena kamu berubah menjadi orang yang kaku, tapi karena hatimu mulai bersih. Dan hati yang bersih tidak bisa lagi berdamai dengan hal yang menjauhkannya dari Allah. Kamu mulai merasakan ada sesuatu yang tidak pas saat melakukan kesalahan. Bahkan kesalahan kecil. Bukan karena kamu takut pada hukuman, tapi karena kamu tidak ingin kehilangan rasa dekat itu. Ini adalah tanda yang sangat halus tapi sangat dalam, bahwa tahajudmu tidak hanya didengar, tapi juga sedang membentuk ulang dirimu. Membuatmu lebih sadar, lebih hati-hati, lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Dan yang menarik, perubahan ini tidak selalu nyaman. Kadang kamu merasa lebih sensitif. Kadang kamu merasa lebih mudah tersentuh. Kadang kamu merasa seperti berbeda dari orang lain. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Karena kamu sedang diproses. Allah sedang mengangkatmu, bukan dengan cara yang instan, tapi dengan cara yang perlahan, tapi pasti. Di titik ini, banyak orang mulai merasa sendiri. Bukan karena mereka benar-benar sendiri, tapi karena apa yang mereka rasakan, tidak semua orang mengerti. Lingkungan mungkin tetap sama, orang-orang di sekitarmu mungkin tidak berubah. Tapi kamu, sudah tidak lagi sama. Dan itu membuatmu merasa seperti berjalan di jalur yang berbeda. Kadang ada rasa sepi, kadang ada rasa tidak dipahami. Kadang ada keinginan untuk kembali seperti dulu, yang terasa lebih ringan, lebih tidak banyak berpikir. Tapi jauh di dalam, kamu tahu, kamu tidak bisa kembali, karena hatimu sudah melihat sesuatu yang tidak bisa diabaikan lagi. Dan disinilah kekuatan tahajud mulai benar-benar terlihat. Bukan pada hal-hal besar, bukan pada perubahan yang dramatis, tapi pada keteguhan yang diam-diam tumbuh di dalam dirimu. Kamu mulai belajar menerima bahwa tidak semua hal harus kamu pahami sekarang. Menerima bahwa tidak semua doa harus dijawab dengan cara yang kamu inginkan. Menerima bahwa perjalanan ini memang tidak selalu mudah. Dan dari penerimaan itu, lahirlah ketenangan yang baru. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketenangan yang tidak mudah goyah oleh situasi. Ketenangan yang datang dari keyakinan bahwa Allah tahu, bahwa Allah melihat, bahwa Allah tidak pernah salah dalam mengatur. Di fase ini, kamu juga mulai merasakan perubahan dalam caramu memandang hidup. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting, perlahan kehilangan maknanya. Hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian, sekarang terasa biasa saja. Bukan berarti kamu kehilangan semangat, tapi kamu menemukan arah yang berbeda. Kamu mulai lebih memilih ketenangan daripada pengakuan. Lebih memilih kejujuran daripada penilaian orang lain. Lebih memilih kedekatan dengan Allah daripada sekadar kenyamanan dunia. Dan ini adalah perubahan yang tidak semua orang siap menjalaninya.
Karena ia membutuhkan keberanian. Keberanian untuk berbeda. Keberanian untuk berjalan sendiri. Keberanian untuk tetap bertahan meski tidak selalu dimengerti. Tapi percayalah, kamu tidak benar-benar sendiri. Di setiap sujudmu, ada yang mendengar. Di setiap air matamu, ada yang memahami. Di setiap langkahmu, ada yang membimbing. Dan semua itu tidak pernah sia-sia. Kalau kamu masih bertahan sampai di titik ini, itu bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah yang menguatkan. Dan di antara semua perubahan ini, ada satu hal yang sering kali tidak disadari. Bahwa semakin kamu dekat, semakin kamu merasa kecil. Bukan kecil dalam arti lemah, tapi kecil dalam arti sadar. Sadar bahwa selama ini kamu terlalu mengandalkan diri sendiri. Sadar bahwa selama ini kamu sering lupa. Sadar bahwa tanpa Allah, kamu tidak punya apa-apa. Dan kesadaran ini bukan membuatmu putus asa. Justru sebaliknya, ia membuatmu lebih bergantung, lebih berserah, lebih tulus dalam setiap doa yang kamu panjatkan. Di titik ini, doa tidak lagi terasa seperti permintaan. Ia menjadi kebutuhan. Ia menjadi tempat kembali. Ia menjadi ruang di mana kamu bisa benar-benar menjadi dirimu sendiri tanpa harus menyembunyikan apapun. Dan mungkin inilah inti dari semua tanda yang kamu rasakan. Bahwa tahajud tidak hanya mengubah keadaanmu, tapi mengubah dirimu, menjadikanmu lebih hidup, lebih sadar, lebih dekat. Kalau hatimu terasa hangat saat mendengar ini, kalau ada bagian dari dirimu yang merasa ini begitu nyata, biarkan itu tetap hidup. Jangan ditekan, jangan diabaikan, karena mungkin itu adalah panggilan. Panggilan untuk melangkah lebih dalam, panggilan untuk tidak berhenti di sini. Dan sebelum kita melangkah ke bagian berikutnya, biarkan satu kata sederhana ini mengalir dari hatimu. Amin. Bukan sekadar ucapan, tapi sebagai bentuk keyakinan bahwa semua yang kamu rasakan, semua yang kamu jalani sedang mengarah pada sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Di titik ini, perjalanan itu tidak lagi terasa seperti sesuatu yang asing. Ia sudah menjadi bagian dari dirimu. Bukan sesuatu yang kamu pikirkan setiap hari, tapi sesuatu yang kamu rasakan. Mengalir pelan dalam setiap langkah, dalam setiap keputusan, dalam setiap diam yang kamu pilih di tengah riuhnya dunia. Tahajud yang dulu terasa berat, kini tidak lagi sama. Ia tidak selalu mudah, tapi ada sesuatu yang membuatmu tetap kembali. Bukan karena kamu dipaksa, bukan karena kamu takut, tapi karena ada rasa yang tidak bisa kamu temukan di tempat lain. Dan disinilah tanda-tanda itu mencapai titik paling dalam. Bukan lagi sekadar perubahan emosi, bukan lagi sekadar ketenangan sesaat, tapi perubahan cara kamu menjalani hidup. Salah satu tanda yang paling nyata adalah ketika kamu menghadapi masalah besar, tapi hatimu tetap tenang. Masalah tetap datang, tidak ada yang berubah dari luar. Ujian masih ada, tekanan masih terasa, kadang bahkan lebih berat dari sebelumnya. Tapi anehnya, kamu tidak lagi hancur seperti dulu. Ada ruang di dalam dirimu yang tetap tenang. Seolah ada sesuatu yang menahanmu untuk tidak jatuh terlalu dalam. Kamu masih merasakan sedih, kamu masih bisa kecewa, tapi tidak sampai kehilangan arah. Dan disitulah kamu mulai menyadari bahwa kekuatan itu bukan berasal dari dirimu sendiri. Ada sesuatu yang bekerja di dalam. Sesuatu yang selama ini kamu bangun setiap malam dalam diam. Sujud-sujud itu, doa-doa itu, air mata yang kamu sembunyikan dari dunia, semuanya tidak hilang. Ia tersimpan, dan pada saat kamu membutuhkannya, ia kembali dalam bentuk ketenangan. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Ketenangan yang membuatmu tetap berdiri, bahkan ketika dunia terasa goyah. Di fase ini, kamu juga mulai merasakan perubahan dalam cara kamu melihat ujian. Dulu, kamu mungkin bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Sekarang, pertanyaan itu perlahan berubah menjadi, apa yang ingin Allah ajarkan padaku?
Ini bukan perubahan kecil. Ini adalah pergeseran cara pandang yang sangat dalam. Karena saat kamu berhenti melawan dan mulai memahami, disitulah hatimu menemukan damai. Kamu tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman, tapi sebagai proses, sebagai cara Allah mendekatkanmu, sebagai jalan untuk membentukmu menjadi versi dirimu yang lebih kuat, lebih sabar, lebih bersih. Dan dari sini muncul satu hal yang sangat halus tapi sangat menentukan. Kepercayaan, bukan kepercayaan yang dibangun dari logika, tapi kepercayaan yang lahir dari pengalaman. Pengalaman jatuh, lalu diangkat. Pengalaman gelap, lalu diberi cahaya. Pengalaman sendiri, lalu merasakan bahwa sebenarnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Kepercayaan ini membuatmu lebih tenang dalam menjalani hidup. Kamu tidak lagi terlalu khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Kamu tidak lagi terlalu terikat pada hasil. Kamu hanya melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan sisanya. Dan ini bukan berarti kamu pasrah tanpa usaha. Ini adalah bentuk penyerahan yang sadar bahwa setelah semua yang kamu lakukan, ada bagian yang bukan milikmu. Dan disitulah kamu belajar untuk percaya. Semakin kamu berjalan, semakin kamu merasakan bahwa ada sesuatu yang menarikmu. Bukan ke arah dunia, tapi ke arah sunyi, ke arah malam. Ke arah sepertiga waktu yang dulu terasa begitu berat, tapi sekarang terasa seperti rumah. Rasa rindu itu muncul, perlahan tapi pasti. Kamu mulai merindukan momen ketika semua orang tertidur dan kamu berdiri sendirian. Bukan karena kamu ingin terlihat lebih baik, tapi karena di sana kamu menemukan dirimu yang paling jujur. Di sana kamu tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu menahan. Tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun. Kamu hanya perlu hadir dan berbicara dengan cara yang paling sederhana. Rasa rindu ini adalah tanda yang sangat dalam. Karena ketika seseorang sudah merindukan tahajud, itu berarti hubungan itu sudah hidup. Bukan lagi sekadar kewajiban, tapi kebutuhan. Dan ketika sesuatu sudah menjadi kebutuhan, ia tidak bisa lagi ditinggalkan dengan mudah. Bahkan saat kamu lelah, bahkan saat kamu terjatuh, ada bagian dari dirimu yang akan selalu menarikmu kembali. Ini bukan karena kamu hebat, ini karena Allah tidak melepaskanmu. Di titik ini, kamu juga mulai memahami sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak kamu sadari. Bahwa perubahan terbesar bukan pada apa yang kamu miliki, tapi pada siapa kamu menjadi. Kamu menjadi lebih sabar. Bukan karena hidupmu lebih mudah, tapi karena hatimu lebih luas. Kamu menjadi lebih pemaaf. Bukan karena orang lain tidak menyakitimu, tapi karena kamu tidak ingin membawa beban itu terlalu lama. Kamu menjadi lebih tenang. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kamu tahu kemana harus kembali. Dan semua ini tidak terjadi dalam satu malam. Ia adalah hasil dari perjalanan. Perjalanan yang mungkin tidak selalu kamu pahami. Perjalanan yang kadang membuatmu lelah. Perjalanan yang kadang membuatmu bertanya-tanya, apakah semua ini benar? Tapi setiap kali kamu kembali ke sujud itu, kamu menemukan jawabannya. Bukan dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk rasa. Rasa yang menenangkan, rasa yang menguatkan, rasa yang membuatmu tetap bertahan. Dan mungkin inilah yang selama ini ingin kamu temukan. Bukan solusi instan, bukan jalan pintas, tapi ketenangan yang nyata. Ketenangan yang tidak mudah hilang. Ketenangan yang tetap ada, bahkan saat hidup tidak berjalan sesuai harapan. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, berhenti sejenak. Rasakan perjalananmu. Ingat kembali malam-malam itu. Saat kamu bangun dengan mata yang berat. Saat kamu berdiri dengan tubuh yang lelah, saat kamu berdoa dengan suara yang pelan, semua itu tidak pernah sia-sia. Semua itu sedang membentuk sesuatu di dalam dirimu. Sesuatu yang mungkin belum sepenuhnya kamu lihat sekarang. Tapi suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Dan ketika hari itu datang, kamu akan tersenyum. Karena kamu tahu, semua ini layak untuk dijalani.
Dan sebelum kita benar-benar menutup perjalanan ini, biarkan satu kata sederhana ini mengalir dari hatimu. Amin. Sebagai doa, sebagai harapan, sebagai energi positif yang kamu kirimkan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk setiap hati yang sedang berjuang dalam diam. Semoga langkah ini dijaga. Semoga hati ini dikuatkan. Semoga setiap sujud yang kamu lakukan menjadi jalan pulang yang tidak pernah hilang.